Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Tadi make pantun bisa wangi pantun. Tadi non cenah daun salam pakai mentega. Penyambung amatnya. Daun salam pakai mentega, tapi nggak apa. Daun salam pakai mentega. Yang jawab salam moga masuk surga. Amin ya rabbal. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi para guru kita, para masyayikh asatidah, wabil khusus pimpinan daripada Fosma Center Al-Mukarram Pangersa Kiai Haji A. Hamzah Maulana mata'anallahu bituli hayati. Juga tentunya para bapak, para ibu yang mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Putra putrinya soleh solehah, diberikan rezeki yang halal dan barokah, sehingga bisa pergi haji ke tanah suci Makkah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, mabit di Mina Musdalifah, wukuf di Padang Arafah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulangnya bisa kebeli mobil mewah walaupun bayarnya rada susah. Yang belum punya jodoh biar cepat nih. Yang punya harta jangan lupa zakat, infak, sedekah. Yang paling penting mati husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama dan paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan puja yang menjadi penghias rasa kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji yang menjadi penerang hati kita sampaikan kepada Allah Rabbul Izzati. Rasa syukur atas nikmat yang terus bertabur kita haturkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Karena kita bisa duduk di sini karena nikmat dari Allah Subhanahu. Cuma kalau kita hidup jangan lupa sama umur, karena makin kesini makin udur, makin dekat kepada kubur. Pandangan saja mulai kabur dan lambur. Makan juga bahkan cuma bisa makan bakal masuk ke liang. Betul. Orang makanya kalau hidup jangan dulu dikubur, kalau mati jangan dulu dikubur. Maka dari itu kita duduk bersama dalam rangka thalabul ilmi, hakikatnya mencari ridho Allah Subhanahu. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in,
sampai kita semua nih yang mudah-mudahan diaku termasuk di antara umatnya. Meskipun kalau kata orang Sunda petot-petot ge salat, nah pengen diaku di antara bagian dari umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak daramang sadayana, alhamdulillah. Jangan sampai ibu ditanya, ibu damang alhamdulillah, tapi iya dompet aja begitu. Ini dompet apa jeruk? Emang kenapa bu? Nipis. Nggak apa-apa, yang penting sehat walafiat. Sebab itu adalah nikmat yang termasuk besar dari Allah Subhanahu. Para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele. Ngaji nggak usah panjang-panjang, nggak panjang-panjang juga, nggak pernah diapalin, bener tuh. Yang penting singkat, padat, melekat, pulang. Jangan lupa bawa ilmu manfaat. Siapa banget hese banget jomet mah. Tenang we, dah berkat mau udah disiapin sama ustad. Nggak usah bercanda, tapi jangan dianggap bercanda. Dan saya juga pulang dari sini mudah-mudahan dapat ampunan. Udah amplop wae. Dan saya mah kesini nggak nyari apa-apa, nyari doa, duit wae, duit, doa, usaha, iman, ilmu, takwa, tawakal. Amin ya rabbal. Kita semua sejuta sabar, jujur dan tawakal. Amin ya rabbal. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, tadi disampaikan oleh Ustadz Saiful Bahri. Beliau menyampaikan bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan hati. Jadi kudu ada yang kita ambil. Biar nyambung, pada kesempatan ini tema yang saya sampaikan adalah sholat sebagai anugerah wasilah Isra Mi'raj. Para bapak, para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, saya kurang pas kalau sholat dikatakan oleh-oleh Isra Mi'raj. Sebab yang namanya oleh-oleh, bapak pulang bawa martabak, ibu pulang bawa makanan, saya dibekelin berkat sama Ustadz Hamzah. Contoh, ini mah contoh. Dibawa pulang sama orang rumah, mau dimakan silakan, tidak juga tidak apa. Namanya juga tapi sholat satu adalah syariat dan sebagai perintah dari Allah Ta'ala. Yang kedua yang tidak kalah penting selain adalah sebuah kewajiban, sholat adalah anugerah, hadiah dari Allah Subhanahu. Ibu, bu, pak, biasanya nu ngaji rame mah ibu-ibu, bener deh. Bapak-bapak mah ngaji teh pikeungeun. Bener, Pak. Maklum kalau di saya juga ada namanya PAUD. Ibu di sini ada PAUD tidak, Pak? Apa PAUD itu? Pendidikan anak usia. Bukan. Kalau malam PAUD ganti jadi pengajian aki-aki unggal DKM. Nggak apa-apa. Walaupun hadirnya lalu sirem, ngisi langsung perut. Ya, beres ngaji hujan, wayahna mubarok musyawarah dari ngarokok. Tadi ya, Bang Berlin ngabibita wae, asem deui, mere moal ya kitu eta. Nah, para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, salat adalah anugerah, salat adalah hadiah. Ibu kalau dikasih hadiah oleh bapak, oleh suami, kira-kira senang atau tidak? Bapak ayeuna ieu dipasihan hadiah, senang apa ente? Senang. Maka sholat sebagai hadiah, anugerah dari Allah, maka yang paling utama ekspresi sikap kita, tanggapan kita adalah menerimanya dengan sukacita, dengan bahagia. Maka ketika akan sholat sing bener, satu pakai ilmu, betul.
Karena kalau tidak pakai ilmu, kata Al-Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i di dalam kitab Matan Zubat bait ke-9, beliau sampaikan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, tak diterima. Gawe capek teka pakai, betul. Maka pakai ilmu, Pak. Tong boro urusan akhirat, jangankan urusan agama, urusan dunia nggak pakai ilmu, berabe, betul. Ibu punya anak perempuan baru menikah, seminggu kemudian ngontrak, tinggal dengan suaminya jauh dari ibu. Waktu gadis nggak sempat belajar masak, akhirnya teleponan, mau video call, jelek jaringannya, akhirnya videonya bukan video call tapi pakai suara, voice note. Apa mak, bagaimana cara masak sayur? Pertama kasih ini, kedua kasih ini, ketiga kasih ini. Terus apalagi mak yang terakhir? Kasih salam, assalamualaikum. Tak masak segitu urusan dunia, kudu pakai ilmu. Apalagi urusan agama, apalagi urusan akhir kudu pakai ilmu. Salat, syarat rukunnya kudu kita pahami, syarat wajib, syarat sahna kudu cumpon, harus tercukupi. Kemudian rukun dalam sholat kudu bener, bahkan toharohnya sebelumnya pun kudu bener. Jangan sampai saya mah wudu 5 kali batal 1 aja 4 lagi, bisa gitu tuh. Itulah kalau tidak pakai ilmu. Ada orang berempat sholat semuanya bodoh alias boloon. Apa itu boloon? Minum es ditiupan. Boloon ya tak? 4 orang ini sholat gak pakai ilmu, gak pakai belajar fikih. Alhamdulillah Bang Firly tadi tuh katanya ada MPP majelis apa tadi? Majelis pengajian pelaut. Alhamdulillah. Jangan kalah beliau saja ngaji, maka kita enggak. Karena pengajian kata orang Sunda pangaosan asal kecap tina pangaos harga. Iya berapa pangaosna artinya berapa harganya. Maka orang yang hadir di pengaosan, di pengajian jadi manusia yang berharga monggo Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali. Naon tadi karakter mana? Ayo. Karena saya mana? Baru sampai mana tadi? 4 orang ini sholat bodoh semua, nggak pakai ilmu. 1 jadi imam, 3 jadi makmum. Di tengah-tengah sholat orang yang pertama sebagai imam dia kentut, batal atau tidak? Kita mazhab Syafi'i rata-rata kalau di pesantren di pengajian ngaji denge rata-rata kitabnya Sapinah, Takrib, apalagi tuh Bahjatul Wasail, Riyadul Badi'ah. Kita begitu aja dah. Di antara pembatalan sholat juga wudu adalah naon? Kentut. Batal. Kata makmum yang pertama interupsi ngomong, imam ente batal, ente kentut. Kira-kira makmum pertama batal atau tidak sholatnya? Batal. Cek imam, aing mah teu ngalawudu, anu batal mah teu ngalawudu. Bodoh. Makmum pertama batal, makmum kedua siang ngomong ngingetin batal atuh. Batal tidak orang kedua, makmum kedua batal. Yang ketiga, untung ente ngomong saya batal kabeh karena teu make ilmu ngan kahade ulah dugi salah denge salah kuping. Pernah aya aki-aki Bali nih kaum siap hayu cek ustad oge
aya pasunahan anya naon sunah naon heueuh cenah eta urang kudu nyusu atuh saha nyusu cek ajengan Hamzah nuh kus kumaha heuh pokona nyusu ujang ka dieu sia ieu aki maneh cenah ge ngomong nyusu emang tadi ustaz ngomong naon ngabas naon tentang fadilah bersiwak naon siwak teh nyusur gosok hosio teh sare we pagaweanna gara-gara salah deh magana leuwih parah deui aya cek Pak Ustad oge pardo wudu salah jeung nanya eta ngusap sirah nu leutik lain sirah nu leutik sirah eta gara-gara naon salah denge makana sing tuntas ngaji aya ngaji ngan teu tuntas ai urang pan lamun salat imam lepat ngemutan zikir ngaos subhanallah kanggo bapak-bapak atau pameget ibu-ibu nepuk tangan lain tepuk tangan kieu sanes nepuk tapi niatna tetep urang mah zikir ulah dugi salah imam teh cek urang ngingetan subhanallah 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 niatna tetep zikir kabeneran ieu imamna ajengan teh nembe rengse baru selesai MTQ musabaqah tilawatil kuburan alias ngajikeun di lembur eta musholana oge cek urang malang langgar menang teh salat dilanggar menang teu teu menang mah naon merintah orang sholat tidak boleh menyuruh orang sholat orang lagi sholat jangan disuruh gitu menang teu salat make samping teu meunang salat mah salat we wah Allahu akbar laju make samping nya teh gerakan tilu leuwih kade ulah salah denge makana termasuk ngusap sirah saeutik jadi ngusap sirah nu teu batal ieu imam salat subuh kabeneran can sare-sare acan tadi ngajikeun 2 jam 2 3 4 rek sare tanggung akhirnya sholat subuh duaan dengan asistennya maturan badan santri tunduk bari tunduk pinggir naon aya kuburan Allahu akbar rakaat kahiji beres rakaat kedua biasa dalam mazhab Syafi'i sunnah ab'ad teh lamun dikantunkeun kalau tertinggal atau terlupa ditambal sujud sahwi tah pas iktidal rakaat kedua kita mah biasanya apa sunah abadnya baca doa iya si santri can nepi ka dieu ngajina mau mengingatkan imam anu kuduna maca doa kunut kumaha ieu teh akhirna ngingetkeun kun di sanana naon aya kun kun di lain ta eta makanya hiji satu yang paling penting kita kudu pakai ilmu. Maka yuk di sini alhamdulillah kembali dimakmurkan oleh ajengan Hamzah Maulana. Ayo kita yang ada di sekitaran apa ngaranna Ceger dan sekitarnya, Azimar dan sekitarnya, mudah-mudahan bisa menghidupkan kembali, memakmurkan kembali ini masjid naon teh? Masjid Baitur Rahim dari Al-Abdul Ghafur. Mudah-mudahan kita bisa hadir di pengajian-pengajian ini, amin ya robbal. Karena kata baginda Nabi, man kharaja fi talabil ilmi, siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk thalabul ilmi. Bang Peri udah masuk, udah tanda tanam beres. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk thalabul ilmi, fahuwa fi sabilillah, maka dia ada di jalan Allah, berarti ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu ini pengajian, ada yang mati insya Allah fi sabi. Minggu depan pengajian lagi, ada yang mati lagi insya Allah fi sabi. Minggu depan moal ayat nu ngaji doi paeh wae di dieu. Tapi insya Allah ada dalam ridho Allah Ta'ala. Yang kedua, yang terakhir saja, kita sholat satu pakai ilmu. Yang kedua tidak kalah penting adalah
kita bersihkan hati kita dengan tazkiyatun nafs, termasuk juga dengan bimbingan zikir melalui guru-guru kita. Zikir yang dibimbing oleh para guru-guru kita adalah dalam rangka membersihkan hati kita supaya apa? Menghadap Allah Ta'ala, hati kita khusyuk, hati kita fokus, konsentrasi. Jangan sampai ketika sholat Allahu Akbar, tadi dari supermarket beli berapa aja ya, Allahu Akbar, minyak goreng 48.000, Sami Allahu liman hamida, beras merek Raja 65.000, Allahu Akbar, beli bambak bumbu 84.000, Allahu Akbar, beli terigu 24.000, Assalamualaikum. Oh iya, belanjaan 238.000, berarti sholat sambil ngitung belanjaan. Maka dari itu hadirkan hati kita. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah baca surah An-Nas sebelum sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Boleh tambahin Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi durun. Amin ya robbal. Kalau sudah amin beres. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kasar. Maklum saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Saninten buah saninten ayana di parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih seger kalepatan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.